Bagian A, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. 1. Konsep sarjana dan profesional. Sarjana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah lulusan pendidikan tinggi yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara ilmiah, berbudaya, mampu bekerja atau menciptakan pekerjaan, serta dapat berkembang menjadi profesional. Profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah seseorang yang bekerja berdasarkan keahlian, kecakapan, memiliki standar mutu, norma, dan menjalani pendidikan profesi. Sarjana dan profesional pada dasarnya tetap memiliki status sebagai warga negara selama memenuhi syarat menurut aturan hukum. Kedua, konsep warga negara dan WNI. Warga negara adalah anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah ini awalnya dipengaruhi oleh istilah Belanda, status warga sorean atau warga negara, dan non-derdana atau kaula negara. WNI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah mereka yang ditetapkan sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya TNI, Polri, petani, pedagang, dan seluruh profesi lain yang memenuhi syarat. Yang ketiga, konsep pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN dapat ditelusuri secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Etimologis, PKN terdiri atas dua kata, pendidikan atau usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kewarganegaraan, segala hal tentang warga negara. Dalam bahasa Inggris, istilah terkait citizenship dan citizenship education. Yang B, yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan adalah hal individual tentang warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PKN bertujuan menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan secara teoritis menurut para ahli, contoh dari M. Numan Romante 2001, PKN adalah pendidikan yang berisikan demokrasi politik, diperluas dengan pengetahuan lain untuk mengganti warga bersikap kritis dan demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para ahli lain menekankan PKN sebagai pembelajaran demokrasi, nilai kebangsaan, dan partisipasi warga negara. Keempat, ada hakikat dan tujuan PKN. PKN bertujuan membentuk good citizen, warga negara yang baik. Ciri-ciri umumnya yang dipandang bermoral, cinta tanah air, taat hukum, demokratis, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghargai ibadah agama, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5. PKN yang negara. Setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan dengan istilah yang berbeda, seperti civil education dari Amerika Serikat, citizenship education dari Ukraina. Maknanya semua negara memandang pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan siap hidup dalam masyarakat demokratis. Keenam, ada urgensi PKN bagi bangsa. PKN penting karena membentuk warga negara yang berkarakter dan beridentitas nasional, memperkuat persatuan bangsa dalam keberagaman, menanamkan nilai demokrasi, Pancasila, dan konstitusi, mendorong partisipasi warga dalam kehidupan publik, dan menjadi bekal bagi sarjana dan profesional untuk berperilaku etis, beradab, dan bertanggung jawab dalam profesinya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk warga negara cerdas, kritis, berkarakter, dan demokratis. Sekian termasuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan terus mengalami perubahan dari masa ke masa karena harus menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut tampak dalam tujuan, orientasi, materi, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang selalu mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan dan kondisi masyarakat Indonesia. PKN bersifat dinamis karena omolognya adalah sikap dan perilaku warga negara yang terus berubah sesuai konteks sosial, politik, dan pemerintahan. PKN juga sangat dipengaruhi oleh teknologisasi sistem ketatanegaraan
masyarakat yang semakin cepat. Perkembangan iptek dan globalisasi turut mempengaruhi perilaku warga negara, baik secara positif atau misalnya akses informasi, maupun negatif misalnya penyalahgunaan teknologi. Karena itu, PKN harus berkembang dengan memperbarui kurikulum materi, metode, dan evaluasi agar cepat membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Semua dinamika tersebut menunjukkan bahwa PKN berfungsi penting dalam merespon perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, serta tantangan ketatanegaraan untuk mencegah keberlangsungan kehidupan demokratis dan bernegara. Sekian, terima kasih. PKN mendeskripsikan esensi yang menjadi kebutuhan kewarganegaraan untuk masyarakat. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kementerian 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. C. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan karena beberapa alasan. 1. Membangun kesadaran bangsa dan bernegara, yaitu pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2. Meningkatkan partisipasi politik, yaitu pendidikan kewarganegaraan memotivasi individu untuk terlibat dalam proses politik dan demokrasi. 3. Mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, dan keadilan. 4. Meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak dan kewajiban dalam konteks hukum. 5. Membangun karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk karakter bangsa yang kuat dan berakreditas. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Bagian C. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum mengenalkan Indonesia. Secara sosiologis, PKN pada saat itu permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dan secara historis, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1997, sebagaimana dapat diidentifikasi dan pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan